Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa-siswa 8 MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru masih membahas tentang relasi dan fungsi. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang relasi, maka untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan melanjutkan tentang fungsi. Ya, sebelumnya kita lihat untuk indikator yang akan kita capai. Yang pertama, memahami karakteristik fungsi, dan yang kedua, memahami bentuk penyajian fungsi. Ya, sebelum kita bahas tentang apa itu fungsi, coba kalian ingat kembali pengertian relasi. Ya, apa relasi? Ya, hubungan antar anggota dua buah himpunan. Ya, karena pengertian relasi sama juga dengan hubungan. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian fungsi ataupun juga pemetaan. Jika ada dua buah himpunan, yaitu himpunan H dan himpunan B, kemudian mereka membentuk suatu fungsi, maka di sini pengertian fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya. Jadi fungsi itu merupakan bentuk relasi khusus. Kemudian suatu relasi merupakan suatu fungsi jika memenuhi syarat. Yang pertama, setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Ingat, setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya, coba perhatikan contoh fungsi pada diagram berikut. Ya, di sini ada 4 buah himpunan yang saling berpasangan, yaitu membentuk fungsi ataukah bukan fungsi. Ya. Tadi pengertian fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B. Ya, kalau melihat di sini, untuk contoh yang pertama, masing-masing anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B, yaitu A yang beranggotakan 1, 2, 3. Untuk 1 dipasangkan tepat dengan A. Kemudian 2 dipasangkan tepat dengan B. Yang ketiga, 3 dipasangkan tepat dengan C. Nah, di sini pada daerah A atau himpunan A atau domain semuanya mempunyai pasangan. Sedangkan di kodomainnya ada yang tidak punya pasangan, yaitu yang D. Ini nggak mempengaruhi, karena tadi untuk fungsi adalah setiap anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B, atau setiap anggota domain punya tepat satu pasangan di kodomain. Nah, karena anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B, maka contoh ini adalah fungsi. Berikutnya, untuk diagram yang kedua, ada dua himpunan yaitu C dan D. C dengan anggota 1, 2, 3. D anggotanya A dan B. Kamu lihat pasangannya. 1 dipasangkan tepat dengan A, 2 dipasangkan tepat dengan A, 3 dipasangkan tepat dengan B. Maka yang ini pun merupakan fungsi. Karena setiap anggota domain
punya pasangan 1 dengan anggota kodomen. Dipasangkan tepat ya, tepat 1. Yang kedua, yang berikutnya. Himpunan K dan himpunan L. K anggotanya 1, 2, 3. L anggotanya A dan B. Perhatikan, 1 dipasangkan tepat dengan A, kemudian 2 dipasangkan dengan B. Nah, di sini mau lihat bahwa untuk daerah domain atau himpunan K itu ada yang tidak punya pasangan, yaitu 3. Karena 3 tidak punya pasangan, maka yang ini bukan fungsi. Yang berikutnya, himpunan P dan Q. P anggotanya 1 dan 2. Q anggotanya A, B, dan C. Kemudian 1 dipasangkan dengan A. 1 dipasangkan dengan B. 2 dipasangkan dengan C. Kalau kalian lihat di sini, untuk anggota P itu ada yang punya pasangan lebih dari 1, yaitu 1 dipasangkan dengan A dan dengan B. Sehingga karena P ini ada anggota yang punya pasangan lebih dari 1, maka yang ini juga bukan fungsi. Ya, ingat bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat dengan satu anggota B, atau setiap anggota himpunan C dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan D. Sedangkan yang K dan L, karena K tidak punya pasangan, maka ini bukan fungsi. Dan yang P dan Q, untuk yang P ini, 1 ini punya dipasangkan dengan 2 anggota himpunan Q, sehingga ini pun bukan fungsi. Oke, berikutnya. Menentukan banyaknya pemetaan. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, disebut A, ingat NA berarti banyaknya anggota himpunan A sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. B-nya NB, A-nya NA. Kemudian, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Ya. Perhatikan contoh berikut. Ya, contoh. Ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1 dan 2. Himpunan B anggotanya adalah A dan B. Tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dan gambarkan dengan diagram panah. Perhatikan di sini. Tadi A anggotanya 1 dan 2. Sehingga banyaknya anggota A atau NA sama dengan 2. Kemudian B anggotanya adalah A dan B. Berapakah banyak anggota himpunan B? Ya, sama juga dengan 2. Jadi NA-nya sama dengan 2, NB-nya juga sama dengan 2. Kebetulan di sini contohnya NA dan NB sama, yaitu 2. Kemudian ditanyakan berapakah banyaknya pemetaan dari A ke B. Tadi rumusnya apa? B pangkat A. B-nya 2, A-nya juga 2. Sehingga B pangkat A sama dengan 2 pangkat 2. Itu 2 kali 2 sama dengan 4. Ingat, pangkat artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Ya. Oke, berikutnya digambarkan dengan diagram anak panah. Karena tadi
ada 4 pemetaan, maka kamu gambarkan juga dengan 4 buah diagram panah. Ya, 4 buah diagram panah. Maka kamu pasangkan 1 dengan A, 2 dengan B, 1 pasangkan dengan A, 2 pasangkan dengan A, kemudian 2 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan B, dan yang terakhir 1 pasangkan dengan B, kemudian 2 pasangkan dengan A. Nah, di sini dalam menggambarkan diagram anak panah itu, masing-masing anggota domain akan bertemu dengan anggota kodomain. Tadi cara menggambarnya dengan menentukan banyaknya pemetaan. Digambarkan dengan diagram panah. Oke, berikutnya. Tadi kita bahas tentang fungsi, yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dipasangkan tepat dengan satu anggota kodomain. Anggota daerah asal dipasangkan tepat dengan satu anggota daerah kawan. Berikutnya kita akan menentukan nilai fungsi dan notasi nilai fungsi. Pada tulisan seperti ini, fungsi X, bayangkan pemetakan Y atau fungsi X sama dengan fungsi X. Maka dibacanya, fungsi X memetakan X anggota A ke Y anggota B. Jadi, X-nya anggota A, B-nya anggota Y, atau Y anggota B. X anggota A, Y anggota B. Ya. Contoh, himpunan A dengan anggota X akan dipetakan ke Y dengan anggota B. Akan dihasilkan daerah hasil atau rank, yaitu C. Sehingga di sini kami ingat bahwa daerah asal disebut domain, sedangkan daerah kawan yaitu kodomain. Nah, di sini asalnya itu A, kemudian kodomainnya B. Himpunan C adalah komplement B, yaitu yang memuat Y dan disebut daerah hasil atau rank. Oke, perhatikan contoh berikut. Contoh berikut. Sebelum ke contoh begini. Tadi bahwa pada fungsi itulah memetakan X ke A terhadap Y anggota himpunan B. Dalam hal ini, Y sama dengan fungsi X disebut bayangan atau peta oleh X fungsi F. Kemudian variabel X dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan A dan disebut dengan variabel bebas. Nah, di sini nanti X-nya diganti dengan bilangan yang tetap yang merupakan anggota himpunan A. Sedangkan Y merupakan anggota himpunan B yang merupakan bayangan oleh X. Oleh fungsi F disebut variabel bergantung. Ya. Contoh. Diketahui fungsi X atau diketahui fungsi didefinisikan sebagai fungsi X sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, di sini rumusnya sudah ditentukan. Rumusnya adalah fungsi X sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Kalian diminta menentukan nilai fungsi
jika X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 3. Kita perhatikan untuk nilai X-nya sama dengan 2. Maka masukkan atau substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi X sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Maka X-nya kita ganti dengan 2. Mengapa? Karena di sini tadi mencari fungsi X jika X-nya sama dengan 2. Maka masukkan X-nya diganti 2, maka sama dengan 2 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 8. 8-nya sama dari 2 kali 2 pangkat 2. Itu 2 kalikan 4 sama dengan 8. Kemudian negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Kemudian ditambah dengan 1. 8 kurangi 6 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu menggantikan nilai X sama dengan negatif 3 ke fungsi 2X kuadrat negatif 3X plus 1. Maka X-nya kita ganti dengan negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 kali negatif 3 ditambah 1. Ya, sama dengan 2 kali 9. Mengapa 9? Karena negatif 3 dikuadratkan kan negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif. Kemudian negatif 3 juga positif yaitu 9 ditambah 1. 2 kali 9 18 ditambah 9 tambah 1 sama dengan 28. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah fungsi dirumuskan, fungsi X sama dengan AX plus B. Jika F sama dengan 2 sama dengan 12 dan F negatif 3 sama dengan negatif 23. Tentukan nilai A dan B serta tentukan rumus fungsi tersebut. Oke, perhatikan di sini. Rumus fungsinya AX plus B. Nah, tadi nilai F2 sama dengan 12, maka karena X-nya diganti 2, maka A kali 2 plus B sama dengan 12. Yang bawah F-nya negatif 3. Maka yang ini juga sama. A plus negatif 3 plus B sama dengan negatif 23. Kemudian A kali 2 sama dengan 2A plus B sama dengan 12 kita jadikan persamaan 1. Kemudian A kali min 3 plus B sama dengan min 23. Maka min 3A plus B sama dengan min 23 kita jadikan persamaan 2. Nah, di sini untuk menentukan nilai variabel A dan variabel B, maka kita harus mengeliminasi ataupun menghilangkan salah satu variabel. Bisa A, bisa B. Nah, di sini untuk mengeliminasi variabel, maka kita cari variabel yang memiliki koefisien sama, ya, yang sama. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel B, karena di sini B itu tandanya sama, sama-sama positif, dan koefisiennya sama, yaitu 1. Sehingga di sini 2A plus B sama dengan 12, kemudian min 3A plus B sama dengan min 23, kita kurangkan. Sehingga 2A min 3A sama dengan 5A. Ingat, min jadi plus. Ya. Kemudian B kurangi B habis. Kemudian 12, min 23. Min jadi plus. Sehingga 12 tambah 23 sama dengan 35. Sehingga A-nya sama dengan 35
bagi 5 sama dengan 7. Nilai A sama dengan 7 masukkan ke persamaan 1. Tadi persamaan 1, 2A plus B sama dengan 12. Tadi A-nya udah ketemu berapa? 7. Maka 2 kali 7 plus B sama dengan 12. 2 kali 7, 14, tambah B sama dengan 12. Sehingga B-nya sama dengan 12 dikurangi 14. B-nya sama dengan negatif 2. Jadi nilai A-nya ketemunya 7, nilai B-nya negatif 2. Kemudian dari hasil ini kita masukkan ke rumus fungsi. Tadi rumus asalnya fungsi X sama dengan AX plus B. Sehingga fungsi X sama dengan tadi A-nya 7, kemudian B-nya negatif 2. Sehingga fungsi X sama dengan 7X plus negatif 2. Ya, sama dengan 7X min 2. Karena plus kalikan min hasilnya min. Oke, paham ya? Sekian dulu, selamat belajar. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.